Slick back. No, Slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Pada bagian ini kita akan mempelajari alkana dan sikloalkana. Yang pertama itu ada alkana. Apa sih yang dimaksud dengan alkana? Alkana adalah senyawa organik yang miskin gugus fungsi. Alkana umumnya bersifat nonpolar dan tak reaktif. Rumus umum dari alkana ini adalah CnH2n plus 2. Seperti pada contoh berikut ini. Yang pertama itu ada etana dan propana. Etana memiliki rumus kimia C2H6 dan propana memiliki rumus kimia C3H8. Dan rumus struktur etana dan propana bisa kita lihat seperti pada gambar. Lalu, materi selanjutnya adalah penamaan alkana. Untuk memberikan nama pada suatu alkana, kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan rantai terpanjang terlebih dahulu dari hidrokarbon induknya. Lalu yang kedua, memberikan nomor pada rantai utama dengan yang paling dekat, lalu diberi nomor 1. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memberikan nama pada substituennya. Dan yang terakhir, menuliskan nama dalam bentuk kata. Seperti pada contoh pada layar. Contoh pertama itu, kita identifikasi terlebih dahulu rantai terpanjang. Karena rantai terpanjangnya 3, jadi diberikan nama propana. Lalu setelah itu, kita identifikasi cabang terletak pada nomor berapa. Ini karena bagiannya sama, jadi penomoran dimulai dari kiri ataupun kanan itu sama. Dan cabang ini memiliki metil dan ada 2 metil, jadi diberikan nama dimetil. Jadi nama dari struktur ini adalah 2,2 dimetil propana. Berikut ini contoh dari nama-nama induk alkana. Nah, ini ada 2 contoh soal. Mari kita coba untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Yang pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu rantai terpanjang. Di sini bisa kita lihat rantai terpanjang adalah 4. Lalu diberikan nomor pada setiap C, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu identifikasi terlebih dahulu cabang pada rantainya. Di sini terletak satu cabang. Satu cabang itu karena CH3 diberikan nama metil. Karena rantai terpanjangnya adalah 4, jadi diberi nama rantai induk adalah butana. Dan terdapat satu cabang yaitu metil. Jadi nama dari struktur berikut ini adalah 2 metil butana. Lalu pada contoh nomor 2, sama seperti pada nomor 1 tadi, kita identifikasi terlebih dahulu rantai terpanjangnya. Di sini memiliki 7 rantai terpanjang, jadi diberi nama heptana. 7 rantai terpanjang itu kita dapatkan dari bagian C2H5. Oh, di sini terdapat kesalahan, seharusnya itu C2H5 bukan C2H3 ya. C2H5 ini bisa kita pecah kembali menjadi CH2, CH3. Jadi makanya kita dapatkan rantai terpanjang adalah 7. Rantai terpanjang 7 itu diberikan nama induk heptana. Lalu identifikasi cabang pada setiap rantai. Di sini terdapat cabang metil pada nomor 2 dan cabang metil juga di nomor 5. Jadi pada struktur ini diberikan nama 2,5 dimetil heptana. Nah, itulah tadi 2 contoh soal untuk alkana. Agar lebih fasih lagi, kalian silahkan mencoba contoh-contoh soal atau latihan soal di beberapa literatur lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang baru, yaitu isomer alkana.
Isomer itu adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun rumus strukturnya berbeda. Senyawa alkana yang paling rendah yang memiliki isomer isomer 1 yaitu C4H10. N-butana itu memiliki isomer 2-metil propana. Semakin banyak jumlah atom karbon dalam senyawa alkana, kemungkinan rumus struktur juga makin banyak. Oleh karena itu, jumlah isomer struktur juga akan bertambah. Contoh, pentana C5H12 memiliki 3 isomer struktur, heksana C6H14 memiliki 5 isomer struktur, dan dekana memiliki 75 isomer struktur. Lalu materi selanjutnya itu ada klasifikasi atom karbon C. Atom karbon itu memiliki 4 macam, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartenar. Nah, atom karbon primer adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lainnya dalam rantai alkana. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon lainnya dalam rantai alkana. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya. Dan atom kuartenar adalah atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon lainnya. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh berikut. Yang berwarna ungu ini adalah atom karbon C primer. Dan yang berwarna hijau adalah atom karbon tersier, dan yang berwarna biru adalah atom karbon sekunder, dan yang berwarna merah adalah atom karbon kuartenar. Atom karbon CH3 itu seperti dilihat terikat pada 3 atom karbon lainnya, 1, 2, dan 3. Lalu atom karbon tersier itu terikat pada 3 atom karbon lainnya. Dan atom karbon kuartenar itu terikat pada 4 atom karbon lainnya. Itu 1, 2, 3, dan 4. Lalu materi selanjutnya adalah sifat fisika alkana. Yang pertama itu polaritas. Polaritas molekul alkana ini sangat kecil atau bisa disebut nonpolar. Lalu yang kedua ada kelarutan. Alkana tidak larut dalam air, namun larut dalam senyawa organik lainnya. Yang ketiga itu titik didih. Titik didih bertambah dengan meningkatnya jumlah atom C. Dan yang keempat itu ada massa jenis. Massa jenis alkana ini lebih kecil dari 1. Lalu materi selanjutnya yaitu sifat kimia alkana. Yang pertama ada reaktivitas. Alkana dapat dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O yang memiliki reaksi sebagai berikut. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Lalu yang kedua ada nitrasi. Alkana dapat bereaksi dengan asam nitrat pada suhu 150 sampai 475 derajat Celcius dengan reaksi CH4 plus HO rangkap tunggal NO menghasilkan CH3 rangkap tunggal NO2 plus H2O. Lalu yang ketiga ada reaksi pembakaran yang dengan reaksi CH plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O dan menyerap energi. Lalu yang keempat ada halogensi. CH4 dengan reaksi CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl plus HCl atau yang disebut dengan klorinasi. Reaksi dengan halogensi ini merupakan reaksi dengan golongan halogen seperti F, B, F, I, Cl, dan lain-lain. Lalu materi selanjutnya ada pembuatan alkana. Alkana ini dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah sintesis Wurtz, dan yang kedua ada sintesis Grignard, dan yang ketiga adisi. Kelebihan dari sintesis Wurtz ini dapat membentuk rantai karbon yang lebih panjang. Contoh dari reaksinya CH3Cl plus Na menghasilkan CH3 rangkap tunggal NaCl. Lalu yang kedua ada sintesis Grignard. Pada sistem ini rantai atom karbon yang terbentuk adalah tetap. Seperti pada contoh berikut, C2H5Cl plus Mg menghasilkan C2H5MgCl. Lalu C2H5MgCl plus H2O menghasilkan C2H6MgCl plus MgOHCl. Lalu reaksi pembuatan yang
ketiga yaitu reaksi adisi. Adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap oleh alkena ataupun alkuna. Sintesis ini juga menghasilkan rantai atom karbon yang tetap sesuai dengan jumlah atom C reaktannya. Seperti pada contoh berikut, CH2 rangkap 2 plus H2O menghasilkan CH3 rangkap tunggal. Lalu contoh yang kedua, CH3 rangkap 3 plus H2 menghasilkan CH2 rangkap 2 plus H2O menghasilkan CH3 rangkap tunggal. Materi yang selanjutnya adalah kegunaan alkana. Nah, alkana ini banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan sehari-hari ataupun industri. Yang pertama itu, alkana dimanfaatkan sebagai pelarut dalam industri. Lalu juga alkana dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang digunakan sebagai LPG, kerosin, bensin, dan solar. Lalu digunakan juga sebagai bahan baku industri. Produk industri seperti plastik, deterjen, karet sintesis, minyak rambut, obat gosok, pupuk, dan alkohol. Tentu banyak sekali kegunaan dari alkana ini. Lalu materi selanjutnya adalah sikloalkana. Sikloalkana adalah hidrokarbon tidak jenuh yang atom-atom karbonnya membentuk rantai tertutup. Di alam, ukuran cincin sikloalkana terdiri dari 3 sampai 30 atom karbon, tetapi yang paling banyak dijumpai adalah yang beranggota 5 siklopentana dan 6 sikloheksana. Lalu penamaan nama sikloalkana. Sama seperti penamaan alkana, yang pertama hanya saja di depannya kita tambahkan awalan siklo. Seperti ini, jika terdapat substituen, maka nama cabang disebutkan terlebih dahulu. Jika jumlah substituennya hanya 1, tidak perlu diberi nomor. Seperti pada contoh, karena hanya ada satu cabang CH3, lalu struktur ini diberikan nama metil sikloheksana. Diberikan nama sikloheksana karena memiliki 6 atom karbon. Lalu berikutnya contoh yang ketiga, jika terdapat lebih dari 2 substituen, nomor pada cincin dimulai dari substituen yang memiliki urutan abjad pertama dan arah penomorannya memberikan nomor terendah untuk substituen selanjutnya. Seperti pada contoh ini. Lalu yang ketiga, jika terdapat 3 atau lebih substituen pada cincin, maka penomoran dimulai dari substituen yang mengarah ke set locans terendah. Seperti pada contoh berikut ini. Substituen terendah dimulai dari sebelah CH2 CH3, lalu karena penomorannya dimulai dari abjad lalu diberi nama 4 kloro 2 etil metil sikloheksana. Lalu ini ada latihan soal, mari kita coba untuk menyelesaikannya secara bersama. Sama seperti penamaan alkana, kita identifikasi terlebih dahulu rantai terpanjangnya ya, seperti pada nomor 1. Penomoran dimulai dari sebelah kanan karena cabang terdekat dimulai dari sebelah kanan. Berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah teridentifikasi bahwa rantai terpanjang memiliki 6 atom karbon, berarti nomor induknya adalah heksana. Dan kita identifikasi cabang. Di sini terdapat 2 cabang metil yang berada pada nomor 2 dan nomor 3 dan 1 cabang siklo. Sehingga pada nomor 1 ini diberikan nama 2,3 dimetil 4 siklopentil heksana. Diberikan nama 2,3 dimetil 4 siklopentil heksana. Lalu kita kerjakan nomor 2. Sama seperti nomor 1 tadi, identifikasi terlebih dahulu rantai terpanjang. Pada soal seperti ini harus kita cermati terlebih dahulu. Rantai atom karbon itu hanya 2, dan yang berbentuk segitiga ini adalah cabang. Karena memiliki 2 atom karbon utama, sehingga rantai induknya pertama etana. Dan terdapat cabang sehingga diberi nama 1,2 disiklopropil etana. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan kalian coba kerjakan latihan soal di beberapa literatur lain. Kita masuk ke materi yang selanjutnya,
yaitu isomer sikloalkana. Isomer yang mungkin terjadi adalah isomer struktur, isomer gugus fungsi, isomer posisi, dan isomer cis trans. Sikloalkana memiliki rumus umum sama dengan alkena, sehingga sikloalkana berisomer struktur dengan alkena. Seperti pada contoh, siklopropana memiliki isomer propena. Lalu yang kedua ada isomer cis. Isomer cis merupakan isomer dari alkana yang substituennya searah, seperti pada contoh Br searah, lalu H juga searah kiri dan kanannya, sehingga ini merupakan isomer cis. Lalu yang selanjutnya ada isomer trans. Isomer trans adalah isomer dari alkana yang substituennya berseberangan. Seperti pada contoh Br saling berseberangan, lalu H juga berseberangan. Jadi diberi nama trans 1,2 dibromo siklopropana. Lalu ada sifat fisika sikloalkana. Sifat fisika sikloalkana ini hampir sama dengan sifat fisika dari alkana. Tetapi jumlah atom yang sama, sikloalkana memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana. Untuk sifat fisiknya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu sifat kimia sikloalkana. Sikloalkana hampir sama dengan alkana yang memiliki sifat solid bereaksi. Kereaktifan sikloalkana menyimpang. Hal ini dikarenakan siklopropana hanya membentuk sudut 60. Lalu selain itu siklopropana dapat mengalami reaksi pembakaran dan tidak larut dalam air. Lalu materi selanjutnya adalah pembuatan sikloalkana. Ada 3 reaksi, yaitu reaksi Freud, reaksi pembuatan sikloheksana dari benzen, dan pembuatan dari fenol. Untuk reaksinya ini bisa dilihat pada slide atau pada layar. Lalu untuk materi yang terakhir adalah kegunaan sikloalkana. Yang pertama itu sikloalkana merupakan salah satu fraksi dari minyak mentah. Sikloalkana biasanya terdapat dalam bahan bakar karena dapat bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan energi. Lalu yang kedua, siklopropana bersifat anestik ketika dihirup sehingga sering dimanfaatkan di dunia kesehatan. Lalu yang ketiga, siklobutana adalah gas tak berwarna dan secara komersial terdapat dalam bentuk LPG. Siklobutana ini banyak dimanfaatkan dalam gas LPG. Nah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lanjut dan mendalami materinya, silakan kalian coba cari di literatur lain seperti pada beberapa literatur berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.